Sepotong surga dari Kalimantan. Rasanya tidak berlebihan memberi julukan itu pada Pulau Derawan. Di kedalaman lautnya tersimpan banyak rahasia yang seakan sengaja dipamerkan. Gua bawah laut yang menakjubkan, formasi terumbu karang yang memukau, hingga beragam biota lautnya. Itu semua hanya sebagian kecil dari keajaiban yang saya temukan. Inilah keindahan laut Kepulauan Derawan. Perjalanan ke Derawan dimulai dari Bontang, yang kami lalui dengan perjalanan darat. Estimasi waktu kurang lebih 10 jam menuju Tanjung Redep di Kabupaten Berau. Dan kami ketambahan satu personil baru, yaitu Ijah, teman kuliah Prita yang saat ini sedang dinas di Bontang. Singkat cerita, sekitar jam 8 pagi kami sampai di Tanjung Redep. Kami singgah di rumah teman saya, yaitu Mbak Farida. Dia merupakan teman sependakian saya waktu ke Gunung Pangrango di tahun 2019 lalu. Di rumahnya kami istirahat sejenak sebelum lanjut lagi menuju pelabuhan Tanjung Batu. Dari Tanjung Redep butuh 2 jam lagi untuk sampai di pelabuhan. Begitu sampai di pelabuhan, kami sudah ditunggu oleh Pak Hasan, guide lokal yang akan menemani kami selama di Derawan. Dan perjalanan masih berlanjut dengan naik speedboat selama setengah jam. Jadi total waktu yang dibutuhkan sekitar 11-12 jam perjalanan. Jam setengah 3 siang, kita lagi ada di pelabuhan Tanjung Batu. Kita mau nyebrang ke Pulau Derawan sebentar lagi. Kita lagi makan guys, kita lapar sekali. Di mana-mana ada pentol. Pentol aja datang-datang jauh ke Derawan. Masa kamu enggak? Masa kita enggak? Masa kamu enggak? Setelah beberapa hari ke belakang kita keluar masuk hutan, mengarungi sungai, kini saatnya kita berlayar di lautan. Tak sabar rasanya melihat pesona laut Kepulauan Derawan. Happy. Kayak nama ini gajah yang kemarin. Iya, gajahnya namanya Happy, represent her expression and my expression today because I'm for the first time going to Derawan. Setelah melewati wahana-wahana ya. Setelah melewati wahana nol gravity. Jadi mau ke Derawan itu dari 2 tahun yang lalu, 2022. Terus karena satu dan lain hal belum bisa ke Derawan, itu baru ke 2023. Tapi ternyata langkah kami nggak ke Derawan juga. Dan sekarang baru 2024 diwujudkan oleh Allah yang Maha Esa. Kita sama-sama ke Derawan. Oh iya, gede banget sumpah. Penyu guys. Gede banget. Gede banget. Gila. Itu penyunya gede banget sih. Dengan mudahnya ketemu penyu. Gimana? Sebentar lagi kita sampai di Pulau Derawan. Di depan mata kita. Pulau Derawan. Dan di sini airnya bening banget. Bening parah. Tadi kita ketemu penyu. Baru sampai kita ketemu penyu, gokil. Mendarat saja belum, tapi alam seolah menyambut kami dengan mengirim penyu tersebut. Definisi mestakung, semesta mendukung. Setelah 30 menit perjalanan naik speedboat dari Tanjung Batu, akhirnya kita sampai di Derawan. Dan inilah water cottage yang ada di sini, yang dijadikan tempat untuk menginap para wisatawan, dan cottage kita ada di sini. Kita nginap bahkan ini cottage yang ini. Ini kamar kita di water cottage di Derawan. Ruangannya seluas ini, AC-nya ada AC, kasurnya,
Di situ ada colokan. Di sini toilet. Ini toilet. Ada shower, klosetnya, ada wastafel, dan di samping belakangnya ada ya kayak gini. Selama 3 hari ke depan, kami akan tinggal di Derawan Pinades, cottage punya Pak Hasan. Selain berprofesi sebagai guide, beliau punya jasa transportasi speedboat dan juga penginapan. Jadi kalau ke Derawan sama Pak Hasan, paket lengkap pokoknya. Di hari pertama ini, agenda kita tidak melihat bawah lautnya. Jadi kita berkeliling pulau, melihat suasana desanya, dan bersantai di pinggir pantai. Sekarang kita sedang menuju daratan Pulau Derawan. Kita mau cari makan sambil keliling-keliling pulau naik sepeda. 50 ya Pak? Per berapa jam Pak? 2 jam ya? Kalau sepeda biasa berapa Pak? Itu 20. 20 per? Gimana? Yang biasa 20, ini 50. Itu sepeda, oh sepeda kayak gitu. Sepeda biasa, kan tadi lu nanya ya? Ya. Kita sampai di sebuah pantai bernama Pinus Beach. Kita mau lanjut keliling dulu untuk melihat keseluruhan pulau. Menurut saya di sini agak mirip dengan Gili Trawangan di Lombok. Bedanya di sana banyak bar dan turis mancanegara alias bule. Kapal. Sementara di sini tidak, justru didominasi oleh turis lokal. Terbukti ketika kami sampai di pantai Derawan, banyak wisatawan lokal yang sedang berlibur di sini. Usut punya usut, saya baru ingat kalau sekarang bertepatan dengan long weekend. Jam 5 sore kita sedang berada di landmarknya Pulau Derawan. Jadi kita habis keliling naik sepeda sekitar setengah jam, hampir setengah jam, dan kita udah sampai di landmark Pulau Derawan. Tapi lagi rame banget, jadi kayaknya kita mau nongkrong-nongkrong dulu di sini aja. Let's go. Sanggoyeng, Sanggoyeng. Bersantai di pantai memang pilihan terbaik, sambil mengobrol bersama teman dan menyantap pisang goreng. Kita menghabiskan sore di sini, kemudian kembali ke cottage setelah langit sudah gelap. Oh, iya. Petualangan di Derawan yang sesungguhnya akan baru dimulai pada hari kedua. Kita akan hopping island ke Pulau Maratua, Kakaban, dan Sangalaki. Lalu melihat keindahan laut di beberapa titik menyelam, serta bertemu berbagai biota laut yang sangat menakjubkan. Mana miring kok? Selamat pagi dari Pulau Derawan. Jam 6 pagi kita sedang sarapan. Pakai apa, teman-teman? Tebel karbo sama ikan. Karbo. Ikan apa tuh? Ikan. Ikan Fauzi. Cakep. Ah, elah. Kita mau sarapan dulu sebelum nanti setengah 7 kita mau jalan hopping island ke beberapa destinasi di Pulau Derawan. Yuk. Semoga perjalanan kita hari ini dilancarkan. Amin. Kita berdoa. Oke. Gas. Lewat off. Tujuan pertama kami Gua Halo Tabung di Pulau Maratua. Dari brief Pak Hasan semalam, kita harus mulai sepagi mungkin supaya tidak terlalu ramai, karena tempatnya yang tidak begitu luas. Perjalanan ke pulau pertama Pulau Maratua, kurang lebih perjalanannya kalau nggak salah. Begitu kita sampai, sudah terparkir beberapa speedboat di dermaga. Saya curiga sudah banyak wisatawan yang datang. Untuk masuk ke sini dikenakan karcis 40.000 per orang.
Kemudian kita perlu berjalan beberapa ratus meter menuju guanya. Dan benar saja, puluhan orang sudah berada di sini. Setelah perjalanan kurang lebih 1 jam dari Pulau Derawan, kita sampai di destinasi pertama, yaitu Gua Halo Tabung. Dan inilah Gua Halo Tabung. Gua yang punya nama asli Gua Mangku Haji ini letaknya tersembunyi. Daya tariknya adalah air berwarna biru yang sangat jernih. Guanya airnya berwarna biru. Ada 2 cara masuknya. Yang pertama, melompat dari tebing setinggi kurang lebih 5 meter. Ini bisa loncat dari atas. Ini ada 4-5 meter. Yang kedua, melewati celah pada gua yang di dekatnya sudah terpasang tangga untuk memudahkan proses turunnya. Kedalaman gua ini sangat dalam, titik terdalamnya bisa mencapai 20 meter. Jadi dimohon untuk hati-hati, apalagi yang tidak bisa berenang, disarankan untuk mengenakan pelampung. Walau terlihat gelap, tapi ketika saya menyelam semakin dalam, visibility pun semakin jelas. Bukti bahwa air di sini benar-benar jernih. Ketika kebanyakan wisatawan lain berada di permukaan, di bawah sini hanya ada kami dan beberapa orang saja. Kita baru selesai menyelam di Gua Halo Tabung, Di Pulau Maratua. Pulau Maratua. Dan sekarang mau lanjut ke Pulau Kakaban. Kakaban ya. Kita mau lihat stingless jellyfish. Sama ada Laguna Kehedaeng. Apa itu? Ada laguna gitu. Nanti kita lihat Oke, sama-sama kita aja. lihat aja langsung. Oke? Tempat kedua yang kami datangi adalah Telaga Kehedaeng di Pulau Kakaban. Kita menuju spot kedua, apa namanya? Kehedaeng, Laguna Kehedaeng. Tempat apa ini? Ini kayak ada laguna gitu, kita foto cuma ngeliat doang saat sih, nggak bisa nyelam, nggak bisa berenang, jadi kita akan lihat dari atasnya aja. Penasaran mau gimana? Ikuti. Tonton terus. Ikuti kita, let's go. Pak, kalau mau makan bulu babi kita Pak. Nanti kita beli makan guys. Nah, sebetulnya ini bukan daeng ya, daing. Oh, pakai i. Daing, ya. Kehedaeng. Daing, makanya dinamakan daing. Ini lubang. Namanya itu artinya itu dalam bahasa Bajo, lubang itu kehe. Ya. Ini. Jadi ikan itu tempat lewatnya di sini dekat air pasang. Kenapa apa ini? Ya, Tempat lewat apa ini? tempat lewat ikan masuk ke dalam. Ya. Itu masuk. Ya, jadi di saat yang sini dia keluar ikannya di saat lepasan ikannya masuk ke dalam. Saya dinamakan Kehedaeng. Kehe itu lubang, daeng itu ikan. Kehe itu lubang, daeng itu ikan. Jadi kehedaeng adalah lubang tempat masuknya ikan ke dalam sana, atau arah sebaliknya. Akses menuju Laguna Kehedaeng. Ada tangga. Sekarang kita lagi ada di Laguna Kehedaeng. Kalau tadi kita udah lihat Kehedaengnya, nah di sini di dalamnya ada sebuah laguna. Airnya berwarna hijau, semua juga ada yang putih dan bawahnya pasir. Jadi kita bisa ke tengahnya sini karena lagunanya ini dangkal ya, bisa area itu dangkal. Tapi mungkin di sebelah sana nanti agak dalam. Tapi kita main di sana. Ada yang kayak gini juga Di di mana? Malang, namanya di Pulau Sempu, tapi nggak seluas ini sih. Tapi ini sama nih, apa namanya, fenomenanya.
ada air laut yang terjebak di dalam pulau. Seperti Laguna. Dan ini memang Laguna Kehedayang. Kita lagi di mana? Di sini kita hanya turun sebentar ke dalam telaga untuk mengabadikan momen, kemudian menyantap makan siang sebelum lanjut ke tempat berikutnya. Sebelum masuk ke dalam Danau Kakaban, kita menyelam terlebih dahulu tepat di sisi luar pulaunya. Sekarang kita di spot ke berapa ya? 3 apa 4? 3 dong. 3. Nah, di lautnya sini kita snorkeling. Ini karangnya terlihat bagus. Saat masih di atas kapal memakai fins, Pak Hasan memanggil untuk segera turun. Ada penyu, dia bilang. Agak shock karena saya turun aja belum. Dan ternyata benar, saat saya mengintip ke bawah laut, Prita sedang menyelam bersama seekor penyu. Di sini kita menyelam di sepanjang tebing atau dinding laut yang curam. Pemandangannya sangat spektakuler. Saya melihat banyak variasi terumbu karang dan berbagai jenis ikan hidup di sini. Ketika sedang di permukaan untuk mengambil nafas, Pak Hasan buat saya kaget ketika dia bilang ada hiu. Sontak saya langsung mengintip ke dalam air dan bergegas untuk menyelam. Namun pergerakan hiu yang sangat cepat dan semakin ke dalam tidak bisa saya ikuti. Untungnya Pak Hasan bisa mengikuti hiu tersebut dan mengambil footage ini. Dan hiu ini bernama hiu zebra. Kemudian kita kembali melanjutkan snorkeling dan Pak Hasan kembali membuat kita tak bisa berhenti untuk takjub. Kali ini ada sotong. Biasanya saya melihat dengan kondisi sudah dimasak. Kali ini masih hidup di habitatnya. Lucu sekali. Kita baru selesai snorkeling di wall dekat spot ubur-ubur. Tadi lihat apa aja? Lihat ada shark. Hiu apa ya itu ya jenisnya? Hiu ini ya, nurs. Bukan white buat Nurs bukan shark black ya? Nurs. Nggak tahu deh, tadi ngeliat satu ada hiu lumayan ukurannya, dia kayaknya tersesat kesini karena cuma sendiri. Terus ada banyak penyu sekitar ada barakuda. Kita 3. lihat ada barakuda, terus apa lagi ya? Tadi ada stingray sih, tapi cuma satu juga. Tapi itu yang menurut aku ya, Terus apa lagi? itu bagus. Itu sih sejauh ini yang kami lihat. Hanya di Derawan itu loh, di sana. Kita sedang berada di Kakaban Island, Pulau Kakaban. Selesai dibuat takjub oleh lautnya, sekarang kita geser sedikit ke Danau Kakaban, tempat di mana stingless jellyfish bersemayam. Sebelumnya di tahun 2022, saya pernah lihat ubur-ubur sejenis ini di Danau Mariona, Pulau Togean. Jadi tidak seantusias teman-teman yang lain. Oh iya, ada orang. Tapi saya tidak menyangka kalau danaunya seluas ini. Luar biasa. Dan inilah ubur-ubur tanpa sengat. Fenomena ini terjadi selama ribuan tahun, ketika ubur-ubur di lautan terjebak dalam danau. Di sini mereka aman karena tidak ada predator, sehingga mereka berevolusi dan kehilangan kemampuan sengatnya. Kita baru selesai berenang di Danau Kakaban. Tadi ada beberapa ubur-ubur yang terlihat, nggak banyak sih karena kita cuma sebentar dan cuma di pinggiran aja. Dan ubur-uburnya itu kecil-kecil ya, kecil-kecil dan jarang-jarang. Tapi ya lumayan lah, kita bisa melihat ubur-ubur tak menyengat di Danau Kakaban. Oke, sekarang kita akan lanjut ke Pulau Sangalaki. Let's go. Tempat
tempat berikutnya kita berkunjung ke Pulau Sangalaki. Pulau kecil tempat konservasi penyu hijau. Sekarang kita sampai di Pulau Sangalaki. Destinasi ke entah keberapa di hari ini. Di sini kita bisa melihat penyu. Karena di sini adalah pulau di mana konservasi penyu. Mari kita lihat. Di sini kita bisa melihat dan belajar bagaimana penyu menyimpan telur, merelokasi telurnya ke tempat yang lebih aman, menginkubasi telur, dan pelepasan tukik ketika telurnya sudah menetas. Nah, di Pulau Sangalaki adalah tempat konservasi tukik atau anak penyu. Di sini dikembangbiakan dan dilepas juga nanti ke laut. Kalau misalkan nanti ada penetasan penyu juga biasanya di sini diakomodir untuk bisa proses pengembangbiakannya. Gitu. Nah, ini ada kolamnya, tukik-tukik dan udah pada netes. Itu juga ada yang pada mau dilepas. Oke, kita bisa lanjut. Jadi penyu-penyu yang di dalam keranjang ini yang baru menetas dari dalam telurnya, dalam pasir situ, dipindahkan dulu ke sini. Mungkin semalam, nanti setelah itu baru dipindahkan lagi ke dalam kolam yang tadi. Setelah itu baru dilepas liarkan ke laut. 86 tahun. Ya, 86. Nah, harusnya tadi kalau dipisahkan dihitung yang menetas. Ada yang sampai 180. 180. Tapi yang normal itu rata-rata 120. Oh. Penyunya segede apa? 180. Pasir. Kalau musim kemarau biasanya di atas 40 hari sudah ada yang menetas. Ini kan musim hujan. Terus matahari kan nanti matahari dari sana baru kena ini pasir ini kan. Kalau dari sana kan belum kena matahari. Pasirnya belum panas kan? Tadi dimakan ular nggak sih? Ular nggak sih? Ular. Ya, pemangsanya ular ya, biawak. Udah, biawak. Biawak. Sama kalau malam tikus. Aduh, tikus makan. Banyak tikus. Makanya kriuk-kriuk banget tuh kok. Tapi yang paling banyak sini biawak. Oh, yang di darat kan. Oh, kita dari kemarin tuh di Burung elang, makanya malam baru dilepas. Kalau ditutup, berarti sudah lapar kan? Oh, apa, Pak? Makanan yang pertama plankton, rumput laut, lamun. Tolong. Bisa juga makan ubur-ubur katanya. Oh. Oh, sekecil ini makan ubur-ubur. Kalau sudah besar, Kalau ngeliat kelaminnya dari mana, Pak? Oh, belum tahu. Belum kawan, kelihatan yang ya? tahu lihat. Oh. Yang jelas penyu naik ke darat malam-malam itu menandakan betina. Betina. Iya, pasti. Jantan tidak perlu dia naik karena tidak ada tujuan. Ngapain? Iya. Ngapain dia? Kecuali dia mau cari betina lain. Kecuali dia mau cari betina lain, dia pasti jalan. Enggak, sama aja nih. Kalian boleh ke sini tujuannya mau lihat tukik kan? Nah, itu namanya. Fakta menarik yang saya baru tahu, tukik selalu tahu arah laut. Walaupun kita putar kepalanya ke arah yang salah, mereka akan kembali mengarah ke laut. Mungkin ini yang disebut sebagai insting hewan. Tuh, arah sebaliknya. Arah sini, arah sana, arah sana. Arah sana. Nanti dia bakal ke sini. Nah, yang menetamnya itu. Nah, kan? Oh iya. Coba satu lagi. Insting ya. Tahu dia. Oh iya. Ada kompasnya. Cepet banget. Putar lagi kepalanya, tidak akan ke sini. Karena memang arah GPS-nya ke sana. Tuh kan. GPS-nya tuh. Balapan. Kurang ajar gini. Memang sinyalnya ke sana dia. Hari semakin sore, kita bertolak ke destinasi terakhir yaitu Gusung Sanggalau, sebuah pulau pasir kecil tak berpenghuni. Hanya ada satu bangunan yang berdiri di sini yaitu warung. Di sini biasa digunakan untuk menikmati momen matahari tenggelam dan memang cocok dijadikan sebagai penutup yang indah untuk mengakhiri hari ini. Jam 6:30 malam sore, kita sedang ada di Pulau Gusung. Pulau Gusung ya?
Dan ini adalah destinasi terakhir kita di hari ini. Sunset ini menjadi penutup.